Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Politik 2024 semakin memanas, teman-teman ya. Eh, Semua capres ya sudah mengumumkan atau sudah mempunyai pasangan masing-masing ya. Yang sudah mengumumkan pasangannya ya, tiga pasang calon ini sudah semuanya ya. Perjuangan kita bersama-sama lah ya. Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ya, kemudian Ganjar bersama Mahfud MD, dan Prabowo bersama dengan Gibran ya, putra dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya. Ada sebuah analisa dari saya ya, sahabat media Warga News di mana saja ya. Saya kok menjadi tertarik untuk membahas Pilpres ini karena saya melihat bahwa Prabowo akan kalah kesekian kalinya ya. Jadi dengan Prabowo mengambil Gibran sebagai wapres ya, wakil presiden, calon wakil presiden, sebenarnya ini justru menurunkan elektabilitas daripada Prabowo itu sendiri ya. Karena sebenarnya pemilih-pemilih Prabowo itu sebenarnya adalah justru orang-orang yang sangat kecewa dengan kepemimpinannya Joko Widodo. Jadi menurut saya ini jebakan Batman buat Prabowo Subianto ya, untuk yang seharusnya Prabowo ini sebenarnya menjadi kuda hitam dalam pertarungan Pilpres ini ya. Andai saja Prabowo memilih Khofifah ya kan, atau mungkin Mahfud MD, itu suaranya akan melambung tinggi ya. Tapi entah bagaimana cara analisanya Prabowo ya sebagai partai pemenang pemilu nomor 2 loh, Gerindra itu. Mengapa dia begitu mengandalkan Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024 ini? Ini yang saya nggak habis pikir ya. Banyak daripada simpatisan Prabowo menjadi kecewa berat ya. Sama kecewanya sewaktu Prabowo masuk kepada kabinet pemerintahannya Joko Widodo. Namun itu masih orang masih bisa menerima itulah ya, masih sebagian. Tapi ketika Prabowo memuji-muji Jokowi, kemudian sampai ngotot untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden ya, dengan strategi apa namanya, meloloskan atau dengan strategi menggugat ya batas usia cawapres ya. Itu dia saya katakan strategi ya. Entah siapa yang berstrategi, yang jelas ada strategi itu ya, yang akhirnya kemudian diloloskan oleh MK. Dan mengapa dikatakan strategi? Karena memang ya pas banget begitu diloloskan langsung ya diambil jadi cawapres. Jadi kasihan ya, Prabowo akan kalah lagi sebenarnya. Dan dalam hal ini sebenarnya yang diuntungkan ya bisa Anies, bisa Ganjar, bisa dua itulah ya gitu. Karena suara Ganjar tuh akan bulat ya, suara Anies juga akan bulat. Kalau suara Prabowo saya yakin pecah ya. Tapi yang jelas semua sudah menjadi pilihan daripada calon presiden. Yang penting adalah semoga pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan tanpa curang ya, dilaksanakan penuh dengan
kejujuran dan keadilan. Itu yang penting sebenarnya, ya kan? Siapapun nanti yang menjadi presiden Indonesia, semoga dapat membawa Indonesia lebih baik, dan terutama sekali, ya, semoga presiden ke depan nanti itu mampu, ya, menjadi pemimpin bagi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya yang paling penting, ya. Jangan seperti hari ini, ya, di mana ada tokoh, ya, toleransi, tokoh pemersatu umat, tokoh perdamaian yang dipenjara karena dia menerapkan nilai-nilai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Siapakah dia? Tentu saja itu adalah pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun, Syekh Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Ya, dia dipenjara hari ini. Dia ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri karena dia dinilai melakukan penodaan agama. Ya, ini sebetulnya sebuah hal yang sangat memalukan sekali bagi bangsa dan negara yang notabene memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Ya, yang mana di dalam Pancasila itu sendiri, ya, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sangat menjunjung tinggi tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu yang mana? Yang diyakini oleh 5 agama yang ada di Indonesia tentunya. Kan begitu, ya. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Konghucu, ya. Semestinya, ya, orang yang beragama, orang yang meyakini agamanya, menjalankan agamanya berdasarkan keyakinannya, itu harusnya dilindungi di negara Pancasila. Tapi tidak dengan Abdus Salam Panji Gumilang, ya. Abdus Salam Panji Gumilang justru masuk penjara karena dia melaksanakan agama yang diyakininya, yaitu Islam. Ya, dari mana kita tahu bahwa Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang adalah menerapkan nilai-nilai dasar negara, yaitu dari yang kita lihat tadi, ya, bagaimana dia menghormati orang yang beragama lain, ya. Bagaimana dia menghormati para pendeta, bagaimana dia menghormati para biksu, bagaimana dia menghormati tokoh-tokoh agama selain daripada Muslim. Itulah toleransi yang dikembangkan di Mahat Al-Zaitun, ya. Dari mana kita tahu Panji Gumilang adalah seorang, ya, yang menjunjung tinggi keyakinannya, yaitu Islam. Dia mendirikan pesantren yang begitu luas, ya, yang memiliki puluhan ribu santri, ya, dan itu semua menggunakan biaya bukan dari negara, bukan dari APBN ataupun APBD. Tidak ada sama sekali. Pembangunan Mahat Al-Zaitun tidak sama sekali, ya, dibangun dari dana APBD ataupun APBN. Ya, itu murni sumbangan dari umat Islam bangsa Indonesia. Ya, itu seperti itu. Namun sekali lagi, dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, orang yang menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dan orang yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 dinyatakan bahwa, ya, negara melindungi setiap warga negaranya, ya kan,
yang menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kan begitu ya. Abdus Salam Panji Gumilang kan menjalankan keyakinannya. Ya kan? Kok dikatakan menodai agama? Padahal yang dipraktekkan di Al Zaitun, yang disampaikan kepada santri dan santriwan-santriwatinya adalah sesuatu yang diyakininya, sesuatu yang diimaninya gitu. Berarti kan itu sebetulnya harus dilindungi oleh negara, ya. Maka dalam hal ini sebetulnya Bapak Presiden, ya, Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, ya, di akhir masa jabatan Bapak berbuatlah sesuatu yang benar sesuai dengan undang-undang. Bebaskanlah Abdus Salam Panji Gumilang, Bapak, ya. Jadi daripada Bapak sibuk ngurusin pemilu, ya kan, lebih baik Bapak bebaskan. Abdus Salam Panji Gumilang adalah orang yang sangat baik sekali, Pak, ya. Abdus Salam Panji Gumilang sangat nyata memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Bahkan Abdus Salam Panji Gumilang itu ada satu-satunya orang Indonesia, Pak, satu-satunya rakyat Indonesia, warga negara Indonesia yang berjuang keras untuk mewujudkan mimpi daripada Bapak. Apa itu, Pak? Yaitu yang disebut dengan Indonesia adalah negara poros maritim dunia, ya. Abdus Salam Panji Gumilang mempunyai program Blue Economy, ya. Hari ini sedang dibuat kapal yang berukuran besar, Pak, ya. Negara Indonesia saja baru bisa membuat kapal itu dengan ukuran hanya 70 meter, ya. Al Zaitun mampu membuat kapal ukuran 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipatnya akan dibuat. Ini semua adalah demi mewujudkan cita-cita seorang Joko Widodo, yaitu Indonesia adalah negara poros maritim dunia. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga video ini sampai di telinganya Presiden Republik Indonesia, sehingga Bapak Presiden dengan kemurahan hatinya, kemuliaan hatinya, dengan nasionalismenya dapat melihat siapa sosok Abdus Salam Panji Gumilang. Dia bukanlah seorang penjahat, dia bukanlah seorang terorisme, dia bukanlah orang seorang koruptor, tidak sama sekali. Justru dia adalah sosok yang membangun bangsa dan negara ini dengan kekuatan sendiri. Dia tidak pernah mengemis kepada negara. Di dalam membangun lembaga pendidikan Al Zaitun, dia tidak pernah mengemis kepada negara. Di dalam membangun apa yang disebut dengan Blue Economy, atau mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Jadi sebenarnya Presiden Republik Indonesia itu harus wajib merekomendasikan kepada Mabes Polri agar membebaskan Abdus Salam Panji Gumilang dari segala bentuk tuduhan keji, ya. Apalagi Profesor Mahfud MD, ya. Profesor Mahfud MD bagus sebetulnya, ya, luar biasa orang ini. Namun dengan sikapnya terhadap Al Zaitun, sehingga Mahfud MD ini menjadi
terlihat sebagai orang yang inkonsisten, ya, terlihat sebagai orang yang tidak bertanggung jawab atas ucapannya, ya. Kalau bertanggung jawab, seharusnya dia menyelesaikan apa yang pernah disampaikannya, ya. Peristiwa hukum, kalau mau dikatakan peristiwa hukum tentang Al-Zaitun, ya, itu bermula dari pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa patut dicurigai, ya, adanya tindak pidana pencucian uang, adanya pelanggaran administrasi, adanya ajaran yang menyimpang, penodaan agama dan sebagainya. Hello Mahfud MD, ya, ini sudah mau masuk ke 3 bulan pimpinan pondok pesantren Mahat Al-Zaitun di penjara dan tidak terbukti loh Pak, apa yang di framing itu tidak terbukti. Seharusnya sebagai orang, sebagai seorang profesor, ya, hukum tata negara, jika melihat suatu perkara yang sudah hampir 3 bulan tidak terbukti, tidak cukup bukti, seharusnya merekomendasikan untuk supaya kasus ini ditutup. Dan setelah ditutup, ya memang ditutup, diselesaikan gitu. Bukan nanti kemudian bisa dibuka lagi, ya harusnya ditutup sudah, karena tidak terbukti, dan bersihkan nama Abdul Salam Panji Gumilang. Sampaikan kepada publik bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata apa yang disangkakan, apa yang dituduhkan kepada Abdul Salam Panji Gumilang tidak ditemukan bukti. Selesai sebenarnya. Wah, itu kalau seperti itu nama Mahfud MD akan meroket. Baru itu namanya pahlawan hukum yang objektif tentunya, ya. Demikian, selamat malam, salam toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.